Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kuliah metode numerik pertemuan kelima untuk kedua kalinya online. Pertemuan kelima ini kita membahas tentang diferensial numerik. Diferensial numerik perhitungan kalkulus banyak digunakan untuk keperluan perhitungan geometrik yang berhubungan dengan perubahan nilai persatuan waktu atau jarak. Sehingga secara kalkulus didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi dan perubahan jarak. Perubahan tinggi itu adalah Y, perubahan tinggi itu Y, perubahan jaraknya itu adalah X-nya. Dimana kalau secara kalkulus kita tulis dy per dx sama dengan limit dari delta y dibagi delta x. Setelah itu kita bisa menentukan titik puncak kurva y sama dengan fx, di mana dy per dx sama dengan 0. Itu pengertian diferensial numerik. Mengapa perlu metode numerik? Karena terkadang terdapat suatu fungsi yang sulit dihitung secara manual. Contoh, diferensialkan fungsi x diferensialkan 2 kali atau fungsi x diferensialkan sampai 100 kali, dimana kalau didiferensialkan sampai 100 kali ini kita kesusahan untuk menghitung secara manual, sehingga membutuhkan metode numerik dengan menggunakan otomatis perhitungan secara komputer. Diferensial numerik, hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya didefinisikan y sama dengan fx plus f1x dikalikan h. Ini adalah fungsi umum atau rumus umum dari diferensial numerik. Sehingga kita tulis ke matematika, diferensial fungsi fx sama dengan limit h sampai dengan 0 sama dengan limit dari h sampai dengan 0 f fungsi dari x plus h dikurangi fungsi x dibagi h, sehingga fungsi atau rumus ini bisa dikatakan diferensial numerik. Ini adalah fungsi umumnya. Untuk diferensial numerik, kita harus mengenal 3 metode. Metode selisih maju yang pertama, yang kedua metode selisih tengah, dan yang terakhir itu adalah metode selisih mundur. Yang pertama, metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara definisi diferensial, di mana fungsi yang tadi, fungsi diferensial numerik yang umum yang kita bahas itu kita masukkan ke metode selisih maju. Berarti metode selisih maju rumusnya adalah turunan atau diferensial fungsi x sama dengan
fx plus h min fx dibagi 2. Ini yang kita taruh atau kita tulis di MATLAB kalau kita menggunakan MATLAB. Kalau kita menggunakan Delphi, ini pun juga kita tulis rumusnya. Setelah kita menulis rumusnya, baru kita menulis errornya berapa. Nah, sebelum kita menulis errornya berapa atau kita menentukan errornya berapa, kita harus tahu dulu pengambilan H. Pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Artinya apa, Pak? Artinya nilai H besar, maka errornya besar. Nilai H kecil, errornya kecil. Nah, ini. Sehingga pada saat kalian membuat program dan menulis nilai H, diharuskan nilainya untuk H itu kecil. Sehingga nanti errornya menghasilkan error yang kecil. Paham? Oke, paham. Setelah itu, kita tentukan errornya. Untuk menentukan error, sabar. Untuk menentukan error, kita menggunakan rumus ini. Error sama dengan minus setengah H dikalikan turunan 2 kali Fx. Oke, saya ulangi lagi. Metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung dari definisi, sehingga kita menggunakan rumus definisi yang umum, definisi diferensial yang umum. Kita masukkan fungsi tersebut ke MATLAB. Cuman permasalahannya seringkali saya katakan, sebelum memasukkan rumus ke MATLAB, kita harus definisikan variabelnya dulu. Apa saja variabelnya di MATLAB nanti kalian buat? Itu yang pertama adalah X, H-nya, dan fungsi Fx-nya. Kalau fungsi Fx-nya kita cari di rumusnya. Jadi algoritma untuk membuat program metode selisih maju, kita definisikan variabelnya dulu. Setelah mendefinisikan variabelnya dulu, baru kita masukkan rumusnya. Setelah memasukkan rumus selisih maju, baru kita tentukan errornya. Itu adalah algoritmanya. Contohnya, hitung diferensial fx sama dengan eksponensial x sin 2x, di mana plus 1 dari ring x sama dengan 0,1 dengan h 0,05. Tampilan pada saat kalian membuat program di MATLAB itu hampir sama kayak ini nanti. Jadi tampilkan nilai x-nya, sorry, biar lebih jelas. Tampilkan nilai x-nya dulu, setelah itu nilai fx-nya, baru nilai turunan atau diferensial dari fx. Setelah itu eksaknya itu adalah
PD. PD berapa, PD berapa. Di kalkulus pasti kalian sudah ngerti PD berapa, PD berapanya. Sehingga untuk di metode numerik hanya menerapkan ke program. Setelah itu kita tampilkan nilai errornya. Nah, setelah itu kita tampilkan nilai errornya ini, kita rata-ratakan sehingga ada di nilai error yang di sini. Itu adalah metode selisih maju. Contoh metode selisih maju. Selanjutnya, metode selisih tengah merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang terukur. Artinya apa, Pak? Artinya anggap di sini ada titik. Ada dua titik. Lah, metode selisih tengah ini kita ambil metode sekitar dua titik ini. Kita ambil yang di titik sekitar ini. Ini kita ukur. Nah. Oke, kurang jelas kelihatannya. Oke, coba kita cek. Ini titiknya, saya ganti warna. Dua titik. Nah, untuk metode selisih tengah, kita ambil di sekitar titik-titik yang terukur. Berarti kita ambil posisi yang sekitar titik ukur ini. Nah, ini yang kita ambil nanti. Caranya bagaimana untuk membuat program metode selisih tengah? Caranya, yang pertama, perhatikan selisih maju pada titik X min H. Oke, lanjut. Berarti kita harus menggunakan fungsi X min H, di mana rumusnya adalah turunan dari fungsi X min H sama dengan Fx min Fx min H dibagi H. Dan kita harus menggunakan rumus yang kedua, itu adalah selisih maju pada titik X, di mana F2 turunan dari F2X sama dengan Fx plus H min Fx dibagi H. Setelah itu, metode selisih tengah merupakan rata-rata dari titik X min H dan titik X yang kita ambil keduanya ini. Jadi langkah selanjutnya setelah dapat posisi X min H dan X, setelah itu kita rata-ratakan. Setelah itu baru kita ambil, sehingga yang ditulis di MATLAB itu adalah rumus diferensial dari Fx sama dengan Fx plus H min Fx min H dibagi 2H, yang ini. Ini yang kita taruh di MATLAB. Ujung-ujungnya pasti kita harus mengetahui kesalahan ataupun errornya program yang kita buat. Untuk perhitungan error yang kita buat di metode selisih tengah, maka kita harus memasukkan rumus
error error f sama dengan min H2 dibagi 6 f turunan 3 kali dari fungsi yang ini. Paham? Setelah itu, metode selisih mundur. Algoritma metode selisih mundur kita menggunakan rumus f turunan ataupun diferensial dari fx sama dengan fx min h dibagi h. Ini adalah rumus selisih mundur. Contohnya, metode selisih mundur, hitung diferensial fx min x hitung diferensial turunan dari fungsi x sama dengan eksponensial min x sin 2x plus 1 dari ring x 0,1 dengan h sama dengan 0,05. Tampilan di MATLAB nanti seperti ini. Sehingga tampilan di MATLAB kita harus menampilkan nilai X-nya. Setelah itu kita harus menampilkan fungsi X-nya. Setelah itu kita harus menampilkan diferensial dari fungsi X tersebut. Yang ini diperoleh dari perhitungan menggunakan entah rumus metode selisih maju, metode selisih mundur, ataupun metode selisih tengah. Metode selisih tengah. Untuk yang X ini itu adalah definisi. Untuk yang fx pun juga definisi. Setelah itu kita tampilkan eksaknya atau PD-nya. Setelah itu kita tampilkan errornya dengan menggunakan looping. Ini berarti looping pertama errornya berapa, looping kedua errornya berapa, looping ketiga errornya berapa, looping ketiga dan berikutnya itu errornya berapa. Sehingga yang kita ambil itu adalah nilai error rata-rata. Nilai error rata-rata ini yang kita ambil. Ini yang dijadikan nilai errornya. Ini yang dijadikan nilai errornya. Jadi kalian yang pertama untuk membuat program metode selisih maju, metode selisih mundur, metode selisih tengah, kita definisikan dulu variabel x-nya, kita definisikan dulu variabel fx-nya, baru kita masukkan perhitungannya dengan rumus metode selisih maju dengan rumus metode selisih maju. Kalau metode selisih mundur, kita rumusnya menggunakan selisih mundur. Kalau metode tengah, kita gunakan metode tengah. Setelah itu kita bentuk PD-nya. Setelah itu nilai errornya. Setelah itu rata-ratakan nilai errornya untuk menentukan nilai errornya. Itu adalah metode diferensial di metode numerik. Ada 3. Akan tetapi itu masih tingkat pertama. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah diferensial itu ada 2. Tingkat pertama dan tingkat rendah dan tingkat tinggi. Maksudnya apa, Pak? Kalau tingkat rendah
Kalau tingkat rendah itu kita masih menggunakan diferensial. Kita menggunakan diferensial 1 kali. Kalau tingkat tinggi 2 kali. Tingkat tinggi juga 3 kali, 4 kali, sampai 100 kali, atau bahkan sampai 1000 kali. Sehingga ini bisa dikatakan tingkat N yang kita tentukan nanti. Itu perbedaan diferensial tingkat rendah dan tingkat tinggi. Artinya tingkat rendah itu hanya diferensial 1 kali. Kalau tingkat tinggi itu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan sampai seterusnya, bahkan sampai yang tak tertentu, tergantung dari soal nanti. Oke, kita jabarkan satu-satu. Untuk tingkat tinggi. Tingkat tinggi ini banyak macamnya. Tingkat tinggi fungsi tingkat tinggi 2 kali, tingkat tinggi 3 kali. Untuk yang tingkat tinggi 2 kali berarti turunan atau diferensial 2 kali. Kalau tingkat tinggi 3 berarti turunan atau diferensial dari 3 kali. Dan sampai turunan tingkat tinggi N. N itu banyaknya atau tergantung dari soal. Ini adalah rumus rumus dasar tingkat 2 kali ataupun diferensial tingkat 2 kali, diferensial tingkat 3 kali, diferensial tingkat N. Itu rumusnya. Paham kan logikanya kan? Nah, oke. Saya hanya membahas tingkat 2 kali. Nanti kalau seandainya ada waktu, kita bahas tingkat 3 kali dan seterusnya. Yang terpenting kalian paham untuk menurunkan rumus untuk tingkat 2 kali ataupun tingkat 3 kali. Bahkan tingkat N. Oke, kita lanjutkan. Tingkat 2 kali. Diferensial tingkat 2 kali untuk metode selisih maju. Kita ambil rumus selisih majunya. Rumus selisih maju yang ini, yang tadi itu yang kita bahas. Lah, itu masih tingkat 1 atau diferensial 1. Sehingga kita harus mencari rumus berikutnya atau tingkat yang kedua atau diferensial 2. Tingkat 2. Sehingga dia saya bacakan. Tingkat 2 kali menjadi fx plus 2h dikurangi fx plus h dibagi h dikurangi fx plus h dikurangi fx dibagi h dibagi h. Sehingga kita dapatkan fungsi ataupun rumus tingkat 2 kali untuk metode selisih maju. Rumus diferensial tingkat 2 untuk metode selisih maju adalah fx plus 2h dikurangi 2fx plus h plus fx dibagi h kuadrat. Ini yang masuk ke MATLAB. Rumus ini yang masuk ke MATLAB. Yang pastinya sebelum memasukkan rumus ini, seringkali saya bilang harus menggunakan variabelnya dulu. Kita tentukan variabelnya. Saya tidak akan menjabarkan kayak kemarin variabelnya apa saja. Kalian sudah bisa mencerna atau mencari. Kalian bisa mencari variabelnya apa saja yang kita butuhkan untuk menentukan
untuk membutuhkan membuat program selanjutnya. Yang saya terangkan di sini hanya rumusnya. Jadi rumusnya untuk 2 kali seperti ini. Setelah variabel dapat, rumusnya diketahui, langsung ditulis di MATLAB. Setelah itu jangan sampai lupa errornya. Itu adalah diferensial tingkat 2 kali selisih maju. Diferensial tingkat 2 kali untuk metode selisih tengah, kita harus menghitung dulu. Kita ambil rumus umum untuk diferensial selisih tengah. Setelah itu kita turunkan 1 kali, sehingga dia menghasilkan rumus fx plus 2h min 2fx plus fx min 2h dibagi 4h pangkat 2. Inilah yang kita pakai ataupun rumus yang kita pakai di MATLAB untuk perhitungan fungsi X, di mana fungsi X tersebut saya turunkan 2 kali dengan rumus fx plus 2 min bla bla bla. Bisa ditulis nanti di MATLAB-nya. Sehingga contohnya hitung diferensial kedua dari fx sama dengan eksponensial min x sin 2x plus 1 dari range x plus 0,1 dengan h 0,05. Hasil dari MATLAB dengan soal fungsi fx hasil MATLAB dari soal fungsi x sama dengan eksponensial minus x sin 2x plus 1 adalah seperti ini. Jadi nanti tampilkan nilai x-nya, setelah itu tampilkan nilai fungsi x-nya, setelah itu langsung tampilkan turunan 2 kali dari fungsi x-nya. Setelah itu x-nya kita tentukan, x-nya itu adalah PD berapa. Yang pasti kalau di metode numerik yang sering kali saya katakan harus ada nilai error, sehingga untuk nilai error ini kita rata-ratakan. Ini yang dinamakan nilai error yang rata-rata. Itu adalah contoh metode selisih tengah untuk diferensial 2 kali, karena di sini eksaknya 2 kali ataupun diferensial 2 kali. Oke, selanjutnya pemakaian diferensial untuk menentukan titik puncak kurva. Nanti pada saat kalian sudah menentukan nilai errornya berapa, nilai ininya berapa, kalian harus menampilkan grafiknya. Ini masih contoh yang tadi. Grafik
yang tadi yang saya dapatkan itu ada 7 puncak. Puncak yang pertama posisi ini, puncak kedua, puncak ketiga, puncak keempat, puncak kelima, puncak keenam, dan puncak ketujuh. Hanya saja puncak ini dibagi 2. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah posisi yang di bawah 0 dia titik puncak ke minimum. Untuk yang posisi di atas 0 dia puncak ke maksimum. Sehingga untuk puncak maksimum, contoh yang kita bahas tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4. P1, P3, P5, P7. Untuk yang puncak minimum ada 3, P2, P4, dan P6. Pak, bagaimana Pak caranya untuk menentukan titik puncak maksimum dan titik puncak minimumnya? Oke, kita bahas. Pemakaian diferensial untuk menentukan titik puncak kurva. Yang pertama, kita harus menentukan suatu titik A pada kurva Y sama dengan Fx dinamakan titik puncak bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika Fx sama dengan F turunan 1 kali A sama dengan 0. Sehingga ini dinamakan titik 0 atau yang tadi kita standarkan atau di titik 0 di sini. Nah, lanjut. Puncak maksimum itu di bawah 0. Oke. Berarti puncak maksimumnya itu di bawah 0. Sebuah titik A dikatakan titik maksimum pada kurva Fx bila hanya bila dia nilainya kurang dari 0. Itu untuk yang puncak maksimum. Berarti untuk yang kurvanya tadi, berarti yang ini nilai maksimum. Seharusnya, saya mohon maaf ya, ini seharusnya titik puncak maksimum yang ini. Saya ulangi lagi, yang ini puncak maksimum, yang ini puncak minimumnya. Karena dia di atas 0, yang ini di bawah 0. Oke. Selanjutnya, sebuah titik puncak A dikatakan titik minimum pada kurva Y sama dengan Fx bila A lebih dari 0. Itu untuk puncak titik minimum. Contohnya, titik-titik tentukan titik-titik puncak dari kurva Y sama dengan X3 dikurangi 2X2 dikurangi X dengan mengambil ringnya. Terlihat pada nilai puncak terjadi antara 0,75 dan 0,8 karena nilai Fx mendekati 0. Pada nilai tersebut terlihat nilai Fx kurang dari 0, maka nilai puncak tersebut adalah nilai puncak maksimum. Ini posisinya. Yang ini mendekati nilai 0, berarti yang ini dia menjauh, yang ini dia menjauh, berarti yang ini puncaknya. Kalau angka kelihatannya kalian pasti kalau dalam bentuk angka seperti ini kalian pasti masih belum bisa menentukan. Coba nanti kalau seandainya tampilkan grafiknya,
grafiknya pasti kelihatan. Di sini ada puncak maksimum dan puncak minimum seperti ini biasanya. Yang ini minimum, kalau di atas berarti minimum di atas dari 0, kalau maksimum di bawah dari 0 atau kurang dari 0. Itu adalah teori bab yang diferensial numerik. Sekarang tugas selanjutnya buatkan saya program metode numerik. Di metode diferensial ada 3 berarti ya. Ada metode selisih maju, selisih mundur, selisih tengah. Nah, buatkan saya program ketiga. Nah, coba yang absen ganjil buatkan saya program tiga-tiganya. Buatkan saya program ketiga-tiganya. Cuman di absen ganjil itu tingkat pertama atau diferensial pertama. Kalau yang genap itu di diferensial tingkat 2 atau diferensial tinggi. Saya ulangi, kalau yang ganjil diferensial tingkat pertama, yang genap diferensial tingkat tinggi. Untuk soalnya Pak, sembarang. Yang terpenting kalian sudah mempelajari teori ataupun membuat program tentang metode numerik. Ada 3 di situ, metode numerik diferensialnya, selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengah, dan setengahnya di situ. Jadi setiap mahasiswa itu soal-soal berbeda, tergantung dari mahasiswanya. Jangan sampai sama soalnya. Terus kirimkan tugasnya kalian dalam format TTM di emailnya saya. Setelah itu screenshotnya. Jadi tugasnya itu buatkan ketiga program tersebut dengan mengirimkan format TTM-nya. Setelah itu screenshot hasil dari kurvanya ketiga program tersebut. Jika ada pertanyaan silakan lontarkan di grup. Saya kasih waktu untuk yang kelas A sampai 1 minggu dari sekarang, berarti sekarang hari Selasa, berarti sampai hari Selasa jam 2 pagi. Untuk yang kelas B, untuk yang kelas B hari Senin jam 2 pagi, hari Selasa jam 2 pagi. Untuk yang kelas B itu hari Jumat. Terbalik. Untuk yang kelas B, ini saya ulangi lagi ya, terbalik. Untuk yang kelas B itu hari Selasa minggu depan. Untuk yang kelas A itu hari Jumat. Oke. Silakan kerjakan, saya tunggu tugasnya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.